Ya, di pagi hari yang biasa-biasa saja, guys, mendung. Tapi mendungnya juga cerah ini, guys. Ini kita dari Arjata Pam nih, guys. Mau berbicara mengenai kehidupan yang positif, guys, yaitu beternak domba. Iya, guys. Jadi kita itu harus selalu positif ya, guys. Kalau andai kan kita bicaranya mau selalu positif, nah permasalahannya seperti ini. Kalau kita melihat misalkan mau bertanya kepada seseorang, Kang, itu mau ke depan itu toko buka tutup. Nah, kalau orang positif selalu bilang buka, nah, kita bergegas ke sana. Ternyata buka. Tetapi kalau orang yang negatif akan selalu bilang, Kang, toko di payung udah buka atau tutup? Wah, yang belum bangun atau Kang. Lantas kita berpikir, oh pasti nutup. Ternyata buka. Karena kita nggak ke sana. Nah, kalau bertanya kepada orang yang selalu beraura negatif, pasti merugikan orang lain juga. Nah, maksud saya begitu, guys. Kalau kita berpikirnya selalu positif, nah kita itu memberikan aura baik kepada orang lain. Seperti halnya kita dalam beternak. Kalau beternak pikiran kita selalu negatif, nah akhirnya juga ya negatif, guys. Seperti begini, ongko ternak tapi malas atau tidak semangat, ada masalah sedikit langsung mengeluh. Seperti misalkan ada kematian langsung mengeluh, apalagi mau berhenti, waduh itu kerugian besar, guys. Karena kematian itu ya sebenarnya itu sebuah perjalanan dari yang nantinya akan menghasilkan kepintaran, guys, atau pengalaman yang sangat dipelajari. Ya seperti itu maksud saya ketiga. Jadi pertama kita selalu positif dan berpikir positif, alias ya auranya aura bagus lah, aura senyum dan aura belajar gitu. Jangan aura murung. Kalau aura murung, aura itu ya nanti akan berhenti. Kali ini kita mau mengambil tema bagaimana atau tips supaya peternakan kita menjadi peternakan yang besar dan memberikan andil yang lumayan lah untuk kehidupan kita, guys. Ini, guys, awal-awal dari apapun yang pertama adalah sabar, ya, guys. Soalnya kalimat sabar itu di Al-Quran juga dituliskan berulang-ulang, guys. Sampai seperti begini. Ya satu, misalkan Allah selalu bersama-sama dengan orang sabar. Kemudian ya pokoknya sabar seperti ini, guys. Kita bacakan ya sedikit. Misalkan di Qur'annya surat Al-Imran, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetap bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Nah, jadi kalimat sabar teh garis besarnya beruntung, guys. Atau ya di surat lain nih, guys, kita bahas. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kepada kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi sabar mah basicnya, guys, basic dari segala sesuatu. Ya, sehingga kalau kita ingin mempunyai peternakan yang besar, meskipun saya juga belum besar, tetapi kan kalau membahas boleh, karena saya melihat peternakan besar. Nah, pertama sabar. Nah, gitu, guys, ya. Jadi sabar. Kalau kita ya ibarat kita melak singkong, guys. Singkong kan 8 bulan kemudian itu dialanya. Nah, kalau kita nanam, beres nanam ya dirawat. Nanti juga 8 bulan kemudian akan menghasilkan buahnya, guys. Betina. Nah, basicnya kuncinya sabar. Nah, jadi pertama kita harus sabar. Trik yang pertama sabar.
Nah, kemudian yang kedua, sebelum beternak itu kita harus belajar dulu dari kecil, guys. Maksudnya 2 dulu atau 3 lah. Terus pelajari, misal guys ya, kandang harus benar, misalkan lantainya harus yang carang supaya si kotorannya langsung ke bawah. Jadi tidak ada itu yang namanya batuk-batuk atau si domba batuk-batuk atau leduk gini guys, jadi bulunya itu banyak kotoran dan sebagainya. Nah itu kan tidak baik, karena kan walau bagaimanapun di kotorannya itu ada gas amoniaknya guys. Jadi kalau terus-terusan dapat mengganggu pertumbuhan dombanya tersebut, baik itu pernapasannya, pencernaannya, atau ya kehidupannya seperti itu guys. Jadi kandang harus betul, bukan bagus guys. Kalau bagus itu misalkan pihaknya dari jati, di pernis dan sebagainya, bukan bagus, melainkan harus betul. Di antaranya patokannya yang betul itu ya, kalau itemnya diuraikan, lantai kandang harus yang kotorannya dan air kencingnya ke bawah, satu. Yang kedua, jangan masuk udara terlalu gede gitu, angin ngegelebuk itu masuk, jadi harus tertutup. 3, jangan terlalu bawah gentingnya atau misalkan asbes atau lainnya, karena berhubungan dengan panas nanti ke kulitnya. Jadi harus benar-benar adem seperti manusia lah, seperti itu. Apalagi kan domba dilengkapi dengan bulu yang tebal begitu guys. Ketiga, ya dalam pemberian pakan jangan sampai kurang. Kalau kurang, bayangkan saja kalau kita dikasih cuman makan 1 piring, dikasih 1 piring kecil terus-terusan selama 1 bulan, pastilah kurus atau yang lainnya. Nah kemudian yang lainnya harus paham mengenai pakan, yaitu kasihkan jangan kurang dari 10% bobot badan. Apabila itu juga jukutnya yang kering, kalau jukutnya yang basah ambil aja 2 kali lipat, yaitu 20%. Dikasihkan 1 hari mau 2 kali mau 3 kali, tapi jamnya harus teratur. Kemudian kita harus paham bahwa kebutuhan domba apabila kalkulasi 100%, 70%-nya harus rumput, 30%-nya protein. Nah apa itu protein? Protein adalah makanan yang bersifat ya mengandung mineral protein yang lebih dari 20%. Kalau secara ilmiahnya kan ada itu hasil penelitian para ahli seperti turi misalkan 30%. Kalau rumput biasa kan kandungan proteinnya sedikit, 3%, 4%. Nah itu berarti bukan protein. Yang protein adalah kayak turi, indigo pera, seperti itu guys. Tapi banyak, bukan turi indigo pera aja, kayak sengon atau ya lah yang lain lah, kayak misalkan daun sepatu misalkan guys, atau daun apalah, pokoknya banyak literatur. Yang jelas hampir semua hijau-hijauan, daun-daunan bisa dimakan atau diolah. Kemudian kalau ya jadi kita perbanyak wawasan guys, wawasan pakan terutama. Nah kalau misalkan pingin hampang hararampang guys, dalam beternaknya kita harus punya bank pakan, karena bank pakan sangat membantu dalam pencarian rumput tiap hari. Jadi kalau punya bank pakan, andaikan udah gomplok gitu guysnya, baban dibuat silase, nah dimasukin ke tong, kan santai. Jadi setiap kita mau marabnya kan santai, bank pakan banyak di gentong. Jadi kita belajar lah cara membuat silase atau misalkan fermentasi, dan gitu-gitu aja sistemnya guys. Yang penting itu adalah reaksi anaerob tanpa udara, seperti itu guys. Nah wayahnya belajar. Jadi poin-poinnya tadi ya guys, pertama sabar, yang kedua ilmu ternaknya harus punya, ya diantaranya tadilah jelas begitu guys. Jadi intinya harus praktek lah kalau ingin beternak. Jangan banyak teori, kalau banyak teori susah, tidak akan berjalan. Satunya, kedua, nah sekarang yang ketiga.
Nah, yang ketiga kita itu di zaman sekarang itu guys memang harus melek teknologi ya. Seperti misalkan ya guys, kita bergaul sama misalkan di Facebook atau di YouTube. Memang penting sekarang. Banyak orang bilang, wah, wala Jawa YouTube, korban YouTube, korban YouTube. Nah, itu orang-orang yang maaf lah, orang-orang yang eh, kebalikan dari zaman sekarang itu guys, tidak mau menerima teknologi guys. Kalau di YouTube itu kita nggak mungkin channel itu menipu kita guys, karena orang itu kan pingin berusaha. Kalau patokannya berusaha atau mencari uang, berekonomi, itu ya jelas pasti akan memberikan yang terbaik. Makanya di YouTube itu kayak misalkan Mas Bayu ya, Farm 78 Jogja itu kan memberikan trik-trik sukses kiat, itu memang benar. Nah, jadi yang ketiga itu kita harus melek teknologi dan kemajuan zaman seperti itu guys. Jadi setelah mengetahui ya, baik misalkan di Facebook kan kita menjadi paham akan domba, misalkan domba yang berkualitas seperti apa, atau misalkan harga domba itu dari mulai poros susu, sangkalan, atau plek 2, plek 4 itu kan ada itu berapa harganya. Nah, kemudian kita kan bisa mengenal misalkan bandar domba, supaya kita nanti menjualnya nggak pusing. Ya, misalkan triknya gampang lah. Misalkan kalau kita kenal dengan bandar domba, misalkan namanya Dadan, misalkan, atau si Oces, Dadan Oces, atau Kang Uje yang ada di Parakan Muncang, atau Riki yang ada di, nah kita tuliskan guys, tuliskan, kalau tidak disimpan di HP juga, buat ke perpustakaan di rumah. Nanti kan kalau menjualnya gampang. Atau ya banyak lah trik-triknya, seperti kan kita bisa melihat juga peternakan yang lain. Jadi di Facebook bisa saling mengunjungi, lihat model kandang. Jadi stimulusnya itu akan memberikan positif gitu guys. Kita ingin selalu memperbaiki. Nah, 3 katanya guys. Yang keempat, nah buatlah berpikir, jangan hanya memikirkan nantinya itu kita mau jual anakan, misalkan kalau breeding. Kalau fattening misalkan kita mau menjual domba nanti, domba Jalu yang sudah gede ya. Nah, jangan berpikir seperti itu. Kalau berpikir hanya menjual domba, kita itu menjadi statis guys, seperti batu begitu. Jadi kita menunggu di sana terus, satu poin aja terus. Nah, kita kembangkan guys. Misal guys, banyak lah. Kalau saya di peternakan Arjeta Farm, misalkan saya nanam buah-buahan ya guys, buah seperti farm 78 farm Jogja lah. Cuman saya bedanya seperti ini guys, saya kan nanam nangka ya. Nangka setelah gede, nah saya setek guys menjadi 100 setekan, kemudian kita posting. Alhamdulillah guys, ada yang beli. Atau misalkan pete yang gede, nah saya tanam, saya tidak ngambil petenya karena lama. Setelah besar banyak rantingnya, saya setek juga, kita jual. Alhamdulillah ada yang beli. Nah, seperti itu guys. Sehingga ada pemasukan setiap hari guys. Kadang-kadang ya, apalagi di rumput, kalau di rumput mau ya udah, alhamdulillah udah menjadi ya bisa untuk kehidupan sehari-hari lah, rumah tangga, dikasihkan ke istri untuk sehari-hari, untuk jajan anak dan sebagainya guys. Karena saya kan jualan di Shopee, di Lazada, di TikTok dan lain-lain lah, ya termasuk di Facebook juga, termasuk di sini juga, di YouTube juga gitu guys. Jadi ada yang di Gopera, Kaliandra, Turi, kemudian Gama, Janjibar, dan Nafir, ya seperti itulah. Bombaka saya mah dikumplitin semua guys, menunjang peternakan basicnya ya, pengembangannya kan bisa dijual bibitnya. Nah, sehingga kita itu mendapatkan pemasukan bukan dari jual anak domba guys. Jadi pengembangannya yang setelah saya ya berjalan sekarang ya guys, saya kan baru punya 20, tetapi guys 20 juga itu kalau satu hari ngaritnya bisa 6 karung gede guys. Gak mungkin sama sendiri. Nah, triknya seperti apa? Nah, kalau saya kan mengumpulkan ini guys. Jadi misalkan ya di silase ya,
misalkan tongnya sekarang misalkan 3. Untuk hari-hari tertentu kalau ada kesempatan kan saya nyuruh orang untuk membuat proyek memenuhi tong seperti itu guys. Uangnya dari mana ya? Dari tadi guys, dari ada yang beli bibit seperti itu guys. Jadi saya masukin ke tong, jadi ya istilahnya bisa lah. Jadi sehari-harinya cuma ngarit sedikit karena siang misalkan rumput, sorenya silase. Nah seperti itu guys. Nah poinnya berarti yang pertama harus sabar, yang kedua harus paham dulu ilmu ternak, yang ketiga melek teknologi guys ya, yang keempat jangan terpaku kepada pikiran jual anak domba saja. Nah seperti itu ya guys. Nah mungkin segitu dulu. Kalau dipahami ya alhamdulillah guys ya. Kalau tidak dipahami ya diulang-ulang nanti juga paham. Yang jelas kalau mau misalkan saudara-saudara mau beternak, ternak aja dulu tapi jangan banyak-banyak. Nanti bisa ruginya besar. Soalnya yang namanya kematian itu ya mulai dari awal mah pastilah hadir, gak mungkin langsung mulus guys. Assalamualaikum, subscribe guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.